Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Fang Yuan. Di langit malam, bulan bersinar terang. Sekelompok besar awan gelap bergerak cepat meskipun terlihat lambat, bergerak di atas kepala Fang Yuan dan geng, 5.000 li ke arah selatan, menuju langit bukit kecil yang tidak disebutkan namanya. Awan gelap menutupi cahaya bulan yang indah, memberikan bayangan besar saat kegelapan menyelimuti bukit ini. Awan gelap berhenti bergerak saat cahaya pedang terbang keluar darinya, itu adalah huruf pedang terbang Gu. Huruf pedang terbang Gu melesat ke gundukan, dan memasuki ruang misterius, menghilang. Setelah beberapa saat, bukit kecil itu bergetar, saat lampu merah terang menyala. Cahaya merah menyilaukan, seperti matahari terbenam, berkumpul menjadi gumpalan, seperti penciptaan matahari merah. Sekaligus, jari-jari beberapa ratus li ditelan cahaya merah terang. Dari matahari mini ini, jembatan giok terbentang. Gu Immortal peringkat 6, memiliki penampilan muda dan wajah bulat dan putih, menginjak jembatan dan berjalan keluar. Dia mengenakan jubah bulu rubah salju, wajahnya bersinar dengan cahaya merah saat dia menatap awan gelap, tertawa, Gui Wang, sudah lama. Kek, mengiringi tawa yang terdengar mengerikan, seseorang muncul dari awan gelap. Dia mengeluarkan aura kuat dari Gu Immortal peringkat 6, itu adalah Gui Wang. Gui Wang dengan cepat turun, tepat ketika dia hendak mendarat di tanah, sepasang sayap kelelawar hitam kehijauan besar muncul di belakang punggungnya. Sayap kelelawar mengepak saat dia tetap di udara, melihat peringkat 6 Gu Immortal di jembatan. Penyendiri Hong Yu, ini adalah kelelawar lava yang kujanjikan padamu, total 3.500.000. Lihatlah, Gui Wang berbicara, suaranya sangat kasar dan tidak menyenangkan, itu membuat orang merinding. Penampilannya juga sangat jelek, rambut berantakan, dahi tinggi, rongga mata yang dalam, mata tertutup rapat, dan telinga sebesar setengah otaknya. Penyendiri Hong Yu mendengar ini dan mengangkat kepalanya, melihat awan gelap di langit. Mata coklatnya mulai memanas dan berubah menjadi merah, berubah menjadi warna yang menyerupai logam yang dipanaskan. Tatapannya benar-benar menjadi panas, saat menembus awan gelap dan memungkinkannya untuk melihat kelelawar yang tak terhitung jumlahnya terbang di dalam. Kelelawar ini semuanya berwarna merah tua, mengeluarkan panas yang luar biasa. Mereka menjerit saat mereka terbang satu sama lain. Penyendiri Hong Yu melihat sekeliling saat dia mengangguk puas, 3,5 juta kelelawar lava memang, dengan mereka, tanah yang diberkati Hong Yu saya tidak perlu membuang lava ke tanah setiap bulan, saya bisa sangat mendapat manfaat dari ini. Aku akan memelihara kelelawar lava ini. Kekekekek, Gui Wang tertawa terbahak-bahak, awan gelap terkoyak saat kelelawar terbang keluar setelah kehilangan pengekangan mereka. Kelelawar ini tidak terbang secara acak, mereka dengan cepat turun seperti air terjun hitam merah, memasuki matahari. Setiap pintu tanah yang diberkati berbeda. Matahari mini ini adalah pintu masuk tanah yang diberkati Hong Yu. Setelah kelelawar kacau ini dibawa ke tanah yang diberkati Hong Yu, Gui Wang berkata, penyendiri Hong Yu, karena kamu menerima kelelawar ini, itu berarti kamu setuju untuk menerobos ke tanah yang diberkati Langya bersamaku. Tentu saja, kapan aku, penyendiri Hong Yu, pernah mengingkari janjiku. Sebulan kemudian, kita akan sampai di tanah yang diberkati Langya. Tapi roh tanah itu masih ada, hanya dengan kita berdua, itu mungkin. Tidak cukup, penyendiri Hong Yu berkata dengan khawatir. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini, aku telah meminta 3 makhluk abadi Hua Hai untuk membantu. Kata Gui Wang, aduh, 3 dewa Hua Hai jalan yang benar setuju. Penyendiri Hong Yu terkejut. Apa yang benar, apa itu iblis? Itu hanya kepentingan pribadi. Tanah yang diberkati Langya memiliki resep yang tak terhitung jumlahnya, 3 makhluk abadi Hua Hai jelas tergerak. Haha, kamu benar. Aku harus mengatur kelelawar ini, aku tidak akan mengirimmu Gui Wang. Kata penyendiri Hong Yu. Gui Wang mendengus saat sayap kelelawarnya mengepak, membawa tubuhnya ke awan gelap secepat kilat. Awan gelap bergerak, terbang ke arah utara, menutupi bulan di jalurnya. Saat memasuki langit padang rumput beracun, awan berhenti, Gui Wang berhenti dan menunjukkan kebingungan,
Apa yang terjadi? Ada aura Gu abadi. Dia menunjukkan ekspresi tidak percaya saat dia mendarat. Tempat dia berdiri adalah lokasi di mana Fang Yuan dan Ge Yao pertama kali bertemu. Meskipun aura Gu abadi sudah sangat lemah, itu adalah Gu abadi yang sebenarnya. Aneh, ada aura Gu abadi, tetapi tidak ada aura Gu immortal. Apakah ini Gu abadi liar? Tidak, itu tidak benar, ini buatan manusia. Itu berarti, manusia memperoleh Gu abadi. Gui Wang memikirkan hal ini dan merasakan kegembiraan yang luar biasa. 50 tahun telah berlalu sejak dia naik ke alam Gu abadi, namun dia masih tidak memiliki Gu abadi, dipaksa untuk menggunakan cacing Gu peringkat 5 saja. Gu abadi sangat langka, banyak Gu abadi menjalani seluruh hidup mereka tanpa memilikinya. Jangan bilang, setelah bekerja keras selama separuh hidupku, keberuntunganku akhirnya ada di sini. Daya pikat Gu abadi sangat luar biasa, jantung Gui Wang berdebar-debar. Dia mengepakkan sayapnya, mengikuti aura Gu abadi saat dia terbang. Dia ingin mencari Gu menggunakan jejak aura. Setelah beberapa saat, dia berhenti, lautan bunga matahari wajah hantu ada di hadapannya. Untuk berpikir ada begitu banyak bunga matahari wajah hantu di sini, kekekek, itu milikku. Gui Wang tertawa dingin, meskipun matanya tertutup, itu tidak menghalangi penglihatannya. Dia mau, dan awan gelap yang menemaninya mulai berguling, saat turun seperti binatang besar, menggigit ladang besar bunga matahari. Segera, wajah hantu yang tak terhitung jumlahnya Gu terbang saat banyak tangisan hantu Gu mulai menjerit. Cakar hantu neter. Gui Wang mengulurkan tangannya dan bayangan cakar hijau besar muncul, mengambil tangisan hantu Gu dan wajah hantu Gu ini. Sekaligus, banyak Gu liar tertangkap. Sesaat kemudian, awan gelap terbang ke langit lagi, lautan bunga matahari hilang, hanya kawah besar yang tersisa di tanah. Panen besar. Suasana hati Gui Wang bagus, dibandingkan dengan Gu abadi, ini adalah makanan pembuka kecil. Setelah meninggalkan lubang yang baru dibuat, Gui Wang mengerutkan kening, apa yang terjadi? Aura Gu abadi melemah. Jangan bilang, itu disegel. Dia terus terbang ke depan, membuntuti setelah perjalanan abadi tetap aura Gu, dia sangat cepat. Setelah 15 menit, alisnya terangkat, aura Gu abadi bergerak dari tanah ke udara. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia melihat sekeliling, dan setelah beberapa napas, dia mengerti. Begitu, ini adalah wilayah tikus paku bumi, Master Gu Fana ini terbang melintasinya. Cacing Gu-nya tidak buruk, sebenarnya memiliki Gu terbang. Gui Wang mencibir saat dia melebarkan sayapnya dan terbang ke udara. Dia mengikuti jalan Fang Yuan sebelumnya, bertemu dengan gagak bayangan di sepanjang jalan. Sekelompok burung kecil. Gui Wang mendengus, tubuhnya sedikit bergetar saat 100 hantu pengembara pucat terbang keluar. Peringkat 5, 100 perjalanan malam hantu Gu. Roh-roh pengembara terbang, menabrak gagak bayangan dan menghancurkan jiwa mereka berkeping-keping. Tubuh gagak bayangan tidak terluka, tetapi mereka jatuh dan dipotong-potong oleh tikus paku bumi. Gui Wang melakukan pembantaian, karena bau darah daerah ini meningkat, menyebabkan lebih banyak gagak bayangan datang dan mengais makanan. Pada saat yang sama, seluruh kelompok tikus paku bumi diperingatkan, mereka menembus keluar dari tanah mencoba menyerang Gui Wang. Gui Wang terkekeh, mengaktifkan 100 perjalanan malam hantu Gu dan beberapa ratus wajah hantu Gu. Sekaligus, banyak roh dan jiwa terbang di udara, wajah hantu yang berbeda menari di udara, seperti penggilingan batu yang menghancurkan segala sesuatu di jalurnya. Ratusan hingga ribuan gagak bayangan jatuh ke tanah seperti pangsit yang memasuki panci. Tikus paku bumi berpesta di tubuh mereka, tetapi roh pengembara dan wajah hantu juga menyebabkan kerusakan pada mereka. Paku tanah menghantam tubuh Gui Wang satu demi satu, tetapi ditolak oleh cahaya hitam di tubuhnya. Selain itu, banyak gagak bayangan menyerangnya dengan cakar baja mereka. Gui Wang tidak menghindar atau menghindar, dia terbang lurus ke depan. Jika itu adalah Master Gu peringkat 5, dalam keadaan seperti itu, menghadapi banyak serangan setiap detik, dia akan kehabisan esensi purba setelah beberapa saat. Tapi Gu Immortals memiliki esensi abadi, satu manik-manik esensi abadi anggur hijau dapat diencerkan menjadi sejumlah besar esensi purba, itu bisa memenuhi seluruh tanah yang diberkati selama puluhan tahun, bahkan 100 tahun tanpa menghilang.
Ini berarti bahwa setiap Gu Immortal memiliki esensi purba tak berujung yang dapat mereka gunakan, dapat menggunakan Gu peringkat 5 tanpa henti. Setelah ribuan gagak bayangan dikorbankan, gagak bayangan mundur ketakutan. Gui Wang tidak mengejar mereka, setelah terbang melewati wilayah tikus paku bumi, dia mendarat di tempat Fang Yuan mendarat. Disinilah Fang Yuan menggunakan Gu berdebu pada mutiara cerah Gu. Auranya menipis lagi. Bagaimana manusia bisa menyegel Gu abadi? Tidak, ada kemungkinan lain, yaitu Gu abadi ini terluka parah di ambang kematian. Saya harus bergegas. Gui Wang merasakan tekanan yang kuat saat dia terus terbang dekat ke tanah. Menggunakan cacing Gu peringkat 5 lainnya untuk berakselerasi, dia menaikkan kecepatannya lagi. 20 menit kemudian, dia tiba di medan perang tempat Chang San Yin dan Hatu Gu bertarung sampai mati. Di sini, Fang Yuan mengeluarkan mayat Chang San Yin dan menggunakan lemparan gelap Gu untuk menekan aura perjalanan abadi tetap Gu lagi. Merasakan bahwa aura Gu abadi hampir tidak terlihat, kesabaran Gui Wang mencapai batasnya. Dia berhenti sejenak, menggunakan Gu investigasinya untuk memindai sekitarnya, melanjutkan perjalanannya setelah tidak menemukan penemuan. Gu abadi ini akan menjadi milikku. Mati atau hidup, aku harus melihatnya. Gui Wang terbang mendekati tanah, bersumpah di dalam hatinya. Perjamuan sudah berlangsung sejak lama, ada wanita muda yang menari, anggur dan makanan lezat untuk dikonsumsi. Di bawah suasana yang semarak ini, Fang Yuan telah membentuk hubungan persaudaraan dengan Mentu. Saudara Mentu, saya bersulang untuk Anda. Saya harap Anda dapat membantu saya dan memperbaiki hubungan Anda dengan suku Ge. Fang Yuan mengangkat cangkir anggurnya dan minum. Mentu menunjukkan ekspresi kesulitan, setelah meminum anggur di cangkirnya, dia berkata, saya tidak akan berani menolak anggur saudara Chang, tetapi lembah Hongyan adalah tempat kecil, kami suku Men berkembang dengan cepat dan sekarang jumlah kami sangat besar. Jika kita harus menafkahi suku Men lain, aku khawatir, selain itu, suku Ge kembali pada kata-kata mereka, pernikahan yang dijanjikan tertunda dan bahkan gagal. Kami benar-benar marah dan kecewa. Mentu terdengar marah tetapi dia sudah memiliki skema di dalam hatinya. Dia ingin menyerap suku Ge, tetapi dia tidak dapat menemukan alasan. Pada saat yang sama pemimpin suku Ge tua adalah Master Gu peringkat 4, dengan dia masih ada, suku Men tidak bisa menjatuhkan mereka dengan mudah. Jadi, ketika Men Duo melamar pernikahan, dia langsung setuju. Selanjutnya, dengan berita kematian Ge Yao dari suku Ge, Mentu tidak percaya. Menurutnya, ini adalah alasan suku Ge setelah mereka menyadari niat Mentu untuk melahap mereka. Berbicara tentang suku Ge, suasana perjamuan yang ramai menjadi dingin. Pemimpin suku Ge tua dengan cepat berdiri dan memberikan penjelasan. Ge Guang berdiri di satu sisi, menatap ayahnya, dia merasa pahit dan sakit. Adiknya sudah meninggal, ayahnya berduka, dia berharap semua ini tidak nyata. Tapi sekarang, dia harus menjelaskan kepada orang luar, membuktikan kepada mereka bahwa putrinya benar-benar mati. Ini adalah siksaan yang menyakitkan. Sementara Mentu mendengarkan penjelasan mereka, dia menolak untuk menerimanya. Chang San Yin adalah pahlawan yang benar, dan juga Master Gu jenius yang dipelihara suku Chang pada masa itu. Setelah dia membunuh Hatu Gu dan para bandit, dia dipuji oleh orang-orang, dan dengan reputasinya yang hebat, dia dikenal oleh hampir semua orang di dataran utara. Jadi, untuk memberikan wajah Chang San Yin, Mentu memberi mereka perhatian penuh. Tetapi bahkan jika reputasi Chang San Yin 5 atau 6 kali lebih tinggi dari sekarang, itu tidak dapat menandingi manfaat dia menyerap suku Ge. Sekarang dia memiliki alasan yang tepat untuk melakukannya, Mentu tidak akan melepaskannya dengan mudah. Dengan demikian, dia, dengan sabar, mendengarkan penjelasan pemimpin suku Ge sebelum melihat putra ketiganya. Men Duo tertawa dingin di dalam hatinya, berdiri. Dia membungkuk dalam-dalam pada Fang Yuan, sebelum mengeluarkan cacing Gu di depan umum, tolong lihat senior Chang. Gu ini tampak seperti kupu-kupu, tubuhnya yang panjang seperti dupa, dengan ekornya masih terbakar dengan asap tebal. Asap terkadang berubah menjadi warna seperti pelangi, sementara terkadang tidak berwarna dan tidak berbau. Apakah ini, pengejaran asap Gu dari zaman kuno? Tatapan Fang Yuan bersinar. Men Duo tercengang, menggunakan nada kekaguman, senior benar-benar benar, junior ini kagum dengan pengetahuan senior.
Saya mendapatkan Gu ini secara kebetulan, selama seseorang ternoda oleh asap ini, itu tidak akan menghilang selama berbulan-bulan, sangat cocok untuk menemukan jejak seseorang. Setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan, sejujurnya, ketika junior pertama kali melihat Ge Yao, saya menggunakan Gu ini padanya. Sekarang, selama kita mengaktifkan Gu asap ini, jejaknya akan muncul dan kita bisa melihatnya dengan jelas. Menduo memiliki ekspresi puas saat dia melanjutkan, pemimpin suku Ge, jika kita menggunakan Gu ini, dan menemukan Ge Yao bersembunyi di perkemahan sukumu, apa yang akan kita lakukan? Dia ingin melahap suku Ge, dia jelas punya rencana. Gu asap pengejaran ini disarankan oleh Menduo, untuk berpikir bahwa itu benar-benar akan digunakan seperti ini. Menghadapi ancaman Menduo, ayah dan anak suku Ge rileks di hati mereka. Asap pengejaran Gu ini bagus, begitu digunakan, kebenaran kata-kata mereka akan dibuktikan tanpa keraguan. Tapi jantung Fang Yuan melonjak, asap pengejaran Gu ini bisa menodai orang yang mendekatinya. Dia pernah berada di dekat Ge Yao, dan bahkan memeluknya. Dengan asap ini, bukankah dia akan terungkap? Bagaimana sekarang? Fang Yuan tidak menyangka ini, hatinya tenggelam. Cacing Gu yang ditetapkan padanya adalah cacing Gu jalur perbudakan Chang San Yin, itu pandai dalam pertempuran besar, tetapi tidak banyak digunakan untuk pertarungan pribadi. Pada perjamuan ini, dia hanya peringkat 4 tahap awal, tetapi suku Men dan pemimpin suku Ge memiliki kultivasi yang lebih tinggi. Bahkan ada beberapa tetua dan penjaga dengan kultivasi peringkat 3. Bahkan jika dia membawa serigala, 2 hingga 3.000 serigala biasa tidak bisa membalikkan situasi ini. Sekaligus, pikiran Fang Yuan bekerja secepat kilat, segala macam kemungkinan muncul saat mereka memicu seperti batu api. Segera setelah itu, dia tertawa terbahak-bahak, ini bagus. Dengan asap pengejaran Gu untuk membuktikan, kebenaran akan keluar. Junior, cepat gunakan. Dia ingin menunda waktu atau menolak penggunaannya, tetapi itu tidak mungkin. Pertama, dia sebagai orang luar yang menolak penggunaan asap pengejaran Gu sangat aneh, itu hampir mengakui kesalahannya. Kedua, baik itu suku Men atau suku Ge, mereka berdua ingin menggunakan asap pengejaran Gu untuk mengkonfirmasi beberapa detail, tidak ada cara untuk berubah pikiran sekarang. Ketiga, mengejar asap Gu ada di tangan orang lain, bahkan jika Fang Yuan keberatan, bisakah dia menghentikan suku Men menggunakannya? Dengan demikian, Fang Yuan berinisiatif untuk mendesaknya, memberi mereka kesan terluka dan tidak takut. Mendengar kata-kata Fang Yuan, Mentu sangat gembira, karena saudara Chang San Yin telah mengatakannya, nak, gunakanlah. Tapi Menduo tidak senang, dia mengamati ekspresi orang-orang, dan menyadari bahwa ayah dan anak suku Men menantikan ini. Apakah Ge Yao benar-benar mati? Menduo mengendalikan kegelisahannya dan bermau, mengaktifkan asap pengejaran ini Gu. Seketika, asap tidak berwarna dan tidak berbau muncul di udara, berubah menjadi hitam. Apa yang terjadi? Ini adalah, seperti yang diharapkan, ada awan asap tebal di Fang Yuan, dalam perjamuan yang diterangi ini, itu sangat menarik perhatian. Sekaligus, tatapan semua orang tertuju padanya. Suasana yang hidup segera berubah menjadi serius, tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun, ada suasana hati yang berat di semua orang. Fang Yuan mengerutkan kening, ekspresinya adalah kombinasi dari keterkejutan dan keterkejutan, itu membuat orang berpikir dia tidak bersalah. Seolah-olah dia berpikir bahwa dia tidak cukup menarik perhatian, Fang Yuan berdiri dari antara kerumunan, meninggalkan kursinya saat dia berjalan-jalan. Asap hitam mengejarnya, membentuk ekor asap hitam di belakang Fang Yuan. Tatapan Menduo berkedip saat Mentu berkata dengan gembira, itu berarti saudara Chang San Yin telah bertemu Ge Yao, dan bahkan berinteraksi dekat dengannya. Pemimpin suku Patua memiliki ekspresi yang rumit saat dia menatap Fang Yuan dengan tatapan tidak yakin. Ge Guang masih muda, dia tidak cukup tenang saat dia berdiri dari kursinya, menatap Fang Yuan dengan curiga, bertanya, Paman Chang San Yin, apa yang terjadi? Apakah kamu bertemu adikku Ge Yao ketika kamu berada di padang rumput beracun? Ekspresi Fang Yuan serius, dia tidak menjelaskan dirinya sendiri, tetapi berjalan kembali ke kursinya, berkata dengan serius, untuk mengatakan yang sebenarnya, kamu curiga, tapi aku juga, mengapa ada begitu banyak asap yang mengikutiku?
Menduo berkata dengan sinis, Senior Chang adalah pahlawan hebat dataran utara, saya tidak akan berani membuat dugaan untuk kecurigaan Anda. Senior Chang San Yin. Ge Guang tidak bisa menahannya lebih lama lagi, dia menatap Fang Yuan dengan tatapan berkedip-kedip. Fang Yuan mendengarnya dan menatap mata Ge Guang tanpa rasa bersalah, lalu menoleh ke pemimpin suku Ge tua, Saudara Ge, kamu tahu karakterku. Aku bersumpah atas nama Raja Serigala, aku tidak bertemu putrimu di padang rumput beracun. Pemimpin suku Ge meletakkan tangan kanannya di dadanya, membuat gerakan hebat dengan ekspresi serius, Saudara Chang San Yin. Kami cocok dengan sangat baik ketika kami pertama kali bertemu, saya percaya kata-kata Anda. Ge Guang di samping ingin berbicara, tetapi dia mengendalikan dirinya sendiri. Fang Yuan jelas mengerti bahwa kata-kata ini tidak cukup untuk menghilangkan kecurigaan mereka. Segera setelah itu, dia mengerutkan kening, menunjukkan ekspresi berpikir, berkata, saya tidur selama 20 tahun, setelah saya bangun, saya meninggalkan padang rumput beracun. Sepanjang jalan, saya menaklukkan banyak serigala jenggot beracun, selama malam yang dingin, saya beristirahat di bulu serigala saya untuk mendapatkan kehangatan. Kemungkinan besar, salah satu serigala memakan putri saudara laki-laki, dan dengan demikian, asap diteruskan kepadaku ketika kami melakukan kontak. Begitukah? Ge Guang mengertakkan gigi, tatapannya berkedip-kedip terus-menerus. Penjelasan Fang Yuan sangat masuk akal, dia adalah orang pertama yang melihat Fang Yuan meninggalkan padang rumput beracun, ketika dia menyelamatkannya dari kelompok serigala angin, dia memanipulasi serigala janggut beracun. Kita bisa mendapatkan kebenaran dengan mudah, kawanan serigala saya masih beristirahat di peternakan suku Ge, bisakah semua orang mengikuti saya ke peternakan, dan kita akan dapat melihat kebenaran. Fang Yuan menyarankan, saran ini membuat semua orang tertarik. Kalau begitu kita akan melanjutkan ini. Mentu mengalihkan pandangannya ke ayah dan anak suku Ge, dia masih tidak percaya Ge Yao sudah mati. Pemimpin suku Ge tua berdiri, ayo pergi, kita bisa menjadi saksi. Semua orang mengendarai serigala punuk mereka menuju peternakan suku Ge. Kawanan serigala Fang Yuan sedang beristirahat di dalam, mereka kuat dan bugar. Di bawah langit malam, serigala janggut beracun lebih energik. Menggunakan asap pengejaran asap hitam Gu, kelompok itu berhasil menemukan bahwa beberapa serigala janggut beracun memiliki asap yang jauh lebih tebal daripada Fang Yuan. Oh surga umur panjang, dengan restu nenek moyang kita, pembunuh putriku ada di sini selama ini. Pemimpin suku Ge melihat ini dan menangis kesakitan, dia selanjutnya membungkuk dalam-dalam pada Fang Yuan, tepat ketika dia hendak berbicara, Fang Yuan menghentikannya. Saudara Ge, saya tahu apa yang ingin Anda katakan. Serigala janggut beracun ini adalah milikmu untuk ditangani. Kata Fang Yuan. Pemimpin suku Ge tua menangis terima kasih, dermawan Chang San Yin, terima kasih. Kamu tidak hanya menyelamatkan anakku, tetapi kamu juga membawa pembunuh putriku ke sini. Kamu adalah teman terdekat suku Ge kami untuk selamanya. Ge Guang terdiam. Memang benar bahwa Fang Yuan menyelamatkannya, tetapi ini tidak cukup untuk menyatakan bahwa dia tidak bersalah. Jika Chang San Yin membunuh saudara perempuannya dan memerintahkan serigala janggut beracun untuk memakan mayat saudara perempuannya, itu juga akan menyebabkan hasil ini. Mentu panik di samping. Dari awal hingga akhir, dia tidak percaya Ge Yao sudah mati. Jika suku Ge menemukan pengejaran asap Gu dan bekerja sama dengan Ge Yao untuk memalsukan ini, itu sangat mudah. Jadi, dia berbicara, pemimpin suku Ge, Anda benar-benar salah paham dengan saudara Chang San Yin. Saudara Chang adalah pahlawan hebat dataran utara, dia adalah orang yang mengagumkan, bagaimana dia bisa melakukan tindakan berdosa seperti itu. Cara saya melihatnya, kita harus mengikuti pengejaran asap Gu ini ke padang rumput beracun dan terus mengumpulkan bukti untuk membersihkan nama saudara Chang. Dia ingin menggunakan Fang Yuan sebagai alasan untuk mencari tahu yang sebenarnya, apakah Ge Yao benar-benar mati atau tidak. Jika Ge Yao memasuki padang rumput beracun, pasti akan ada jejak asap di sepanjang jalan. Tetapi saat ini, Ge Guang berbicara, tidak perlu itu, saya punya cara untuk membuktikan bahwa Paman Chang San Yin tidak bersalah. Ayah, saat itu ketika Anda menyiapkan satu set cacing Gu jalur air yang berharga untuk saudara perempuan, Anda menggunakan petunjuk dan petunjuk Gu peringkat 5 pada mereka.
Saudari tahu ini, jadi jika dia terbunuh, dia akan mengikuti instruksi Anda untuk menjaga cacing Gu ini tetap utuh, meninggalkannya untuk pembunuhnya. Dengan cara ini, kita dapat menemukan pembunuhnya dan membalas dendam untuknya. Selama kamu mengeluarkan petunjuk dan petunjuk itu Gu, itu akan menjadi bukti terbaik. Mengatakan begitu, Ge Guang menatap Fang Yuan dalam-dalam. Gu Yiwang bergerak cepat di sepanjang jalan, mengikuti aura Gu abadi yang samar ke tangkai menara salju. Aura Gu abadi berhenti di sini, jejaknya berakhir di sini. Tatapan Gu Yiwang cemas saat dia mencari di sekitar menara salju. Tidak ada Gu abadi. Pencucian salju Spireas salju Gu sudah diambil, jelas seseorang datang ke sini. Tapi mengapa tidak ada Immortal Gu? Jika Gu abadi terus bergerak, auranya juga akan bergerak. Tapi aura ini berakhir di sini, apakah Gu abadi sudah mati? Gu Yiwang menebak, tapi dia menolak untuk mempercayai ini, dia menggunakan Gu investigasinya dan mencari seluruh tempat secara menyeluruh. Tidak ada apa-apa di sini. Gu Yiwang mengertakkan gigi, hatinya dipenuhi dengan kemarahan dan penyesalan. Tunggu, tiba-tiba, tatapannya berubah kejam saat dia memikirkan kemungkinan, di tengah padang rumput beracun ini adalah tanah yang diberkati Zidu, peringkat 7 Gu Immortal Lady Poison Scorpion tinggal di dalamnya. Apakah dia mengambil Gu abadi? Lubang manusia tidak dapat menampung Gu abadi, tetapi bukaan Gu abadi bisa. Setelah Immortal Gu memasuki aperture, auranya akan berhenti bocor. Kalau begitu, ini akan menjadi penjelas yang paling logis. Itu berarti Lady Poison Scorpion tinggal di rumah dan memiliki Immortal Gu tiba di depan pintunya. Sialan, kutukan. Gu Yiwang menginjak kakinya, dia lebih suka percaya bahwa Gu diambil oleh Lady Poison Scorpion daripada fakta bahwa itu bisa mati. Tapi dia tidak akan pernah menebak bahwa Gu abadi yang asli tidak mati, tetapi sebaliknya Fang Yuan menggunakan kabinet besi Gu untuk menyegel auranya sebelum mundur dan mengubur Gu di sepanjang jalan. Gu Yiwang mengikuti jejak aura, bergerak maju, saat Fang Yuan mengendalikan penyegelan, aura cacing Gu melemah saat dia mengikutinya, ini menciptakan spekulasi. Gu Yiwang ingin mengejar Gu, dia tidak akan pernah menebak bahwa di sepanjang jalan, perjalanan abadi tetap Gu terkubur di suatu tempat. Ketika dia memikirkan Lady Poison Scorpion, kecemburuan dan kebencian memaksa spekulasinya menemui jalan buntu. Lady Poison Scorpion adalah Gu Immortal peringkat 7, dia sangat kuat. Saya dapat mengumpulkan 3 abadi Hua Hai dan Loner Hong Yu untuk menyerang tanah yang diberkati Langya, itu karena manfaat yang dijanjikan. Saya tidak memiliki chip tawar-menawar untuk membuat mereka menyerang tanah yang diberkati Zidu juga. Ini sangat penuh kebencian. Jika saya datang 10 hari yang lalu, Gu abadi mungkin adalah milik saya. Melihat waktu, tanah yang diberkati Zidu akan membuka pintunya dan mengeluarkan gas beracun di dalamnya. Aku bukan pasangannya, aku harus pergi sekarang. Gu Yiwang menginjak kakinya dan terbang ke udara, memasuki awan gelap. Awan gelap bergerak saat Gu Yiwang melihat sekeliling dengan marah, hanya setelah beberapa saat dia terbang kembali ke rumahnya. Ini ditakdirkan untuk menjadi malam yang sibuk, di peternakan suku Ge, perhatian semua orang tertuju pada Fang Yuan. Jika Fang Yuan membunuh Ge Yao dan mengambil Gu-nya, petunjuk dan petunjuk Gu akan menyebabkannya terungkap. Kebohongan Fang Yuan sebelumnya juga akan terungkap, jika Anda tidak bertemu Ge Yao, mengapa Anda memiliki Gu-nya? Pada saat itu, tidak ada penjelasan yang akan berhasil. Putra, pemimpin suku Ge menatap Ge Guang dengan marah, sangat marah, dermawan Chang San Yin sangat benar dan jujur, bagaimana kamu bisa curiga padanya? Cepat berlutut dan bersujud kepada dermawan kami untuk meminta pengampunan. Ayah, Ge Guang terkejut, dia tidak mengharapkan reaksi pemimpin suku Ge. Bukankah dia selalu mencoba membalas dendam untuk saudara perempuannya? Ayah melewatkan 1 poin jadi saya menunjukkannya kepadanya, apa yang saya lakukan salah. Di satu sisi, ayah dan anak suku Men mulai menonton pertunjukan ini sebagai pengamat. Saudara Ge, putramu telah mengatakan itu, kamu memang memiliki petunjuk dan petunjuk bukan? Ekspresi Fang Yuan tenang, tatapannya jernih seperti air, kalau begitu tolong keluarkan dan aktifkan. Ini, pemimpin suku Ge tua ragu-ragu. Saudara Ge, jika Anda memiliki metode untuk membuktikan bahwa saya tidak bersalah, mengapa Anda masih menyembunyikannya? Hahaha, aku sangat gembira karenanya. Fang Yuan tersenyum hangat.
Pemimpin suku Ge mengamati ekspresinya sebentar, lalu menatap ayah dan anak suku Men. Keduanya tetap diam-diam menyaksikan ini, tetapi tatapan mereka memiliki makna yang dalam diri mereka. Jangan, karena dermawan Chang San Yin bersikeras, saya akan melanjutkannya. Pemimpin suku Ge mengertakkan gigi dan mengeluarkan petunjuk Gu. Gu ini berbentuk seperti laba-laba hitam, seukuran kepalan tangan dan montok. 8 kaki hitam berbulu dengan ujung mengkilap, menyerupai kastanya air. Pemimpin suku Ge menyuntikkan esensi purba, dan petunjuk serta petunjuk tubuh Gu mengeluarkan cahaya putih redup. Dalam 500 li, jika ada cacing Gu yang ditandai oleh Gu Master, itu akan memancarkan lampu merah dan menunjuk ke arah mereka. Jika Master Gu menyembunyikan cacing Gu di dalam lubang mereka, jangkauan ini hanya akan berada dalam 1000 langkah, tetapi tetap berada di tangan pemimpin suku Ge tanpa perubahan apapun. Melihat ini, Ge Guang berlutut di tanah dengan plop dan bersujud kepada Fang Yuan, Paman Chang San Yin, saya salah. Saya ingin sampai ke dasar masalah ini dan menyinggung perasaan Anda. Tolong hukum aku. Cepat bangun, aku harus berterima kasih karena telah membuktikan bahwa aku tidak bersalah, kesalahan apa yang kamu lakukan. Fang Yuan tersenyum tipis saat dia membantu Ge Guang bangun. Memundurkan kembali ke hari ketika Fang Yuan membunuh Ge Yao. Sebelum mati, gadis muda itu menangis, Chang San Yin. Saya tidak tahu bagaimana saya menghalangi jalan Anda menuju kesuksesan. Tapi sekarang, bahkan jika kamu membunuhku, aku tidak membencimu. Mungkin Anda ingin membalas dendam. Aku akan menyerahkan semua cacing Gu milikku padamu, kuharap mereka dapat berguna untuk jalanmu menuju kesuksesan. Batuk-batuk. Gadis itu batuk darah dan memohon Fang Yuan dengan senyum sedih, aku akan mati, tetapi sebelum aku mati, aku punya bantuan kecil untuk diminta. Saya harap Anda bisa memeluk saya benar-benar ingin merasakan pelukan hangat Anda. Namun, Fang Yuan tidak bergerak, tatapannya dingin menatap gadis itu. Dia memandang gadis itu dan melihat ekspresinya menjadi lebih kaku saat vitalitas meninggalkannya sedikit demi sedikit. Akhirnya, gadis seperti bunga itu menjadi mayat sedingin es. Fang Yuan terdiam lama saat dia melihat wajah Ge Yao. Dia memberikan semua Gu-nya padaku. Apa artinya ini? Dia memang mencintai Chang San Yin, tapi bagaimana mungkin dia tidak membenciku karena membunuhnya? Cintanya hanyalah kasih sayang seorang gadis muda, berkembang biak hanya selama beberapa hari. Kebenciannya disebabkan oleh hilangnya nyawanya, kebencian dibunuh. Terbukti mana emosi yang lebih kuat. Gadis ini masih terlalu muda, aktingnya. Mengerikan, bagaimana dia bisa menyembunyikan kebencian itu di matanya ketika dia berbicara dengan saya. Meskipun saya kekurangan cacing Gu, dan cacing Gu-nya semuanya berkualitas tinggi, dia sengaja meninggalkannya untuk saya, untuk bermain aman, saya tidak boleh mengambilnya. Selanjutnya, Fang Yuan berkehendaki, dan serigala janggut beracun bergerak, melahap mayatnya sampai tidak ada yang tersisa. Dari awal hingga akhir, dia sama sekali tidak menyentuh cacing Gu di lubang Ge Yao. Melihat hasil ini, pemimpin suku Ge menghela nafas lega, memuji Fang Yuan terus-menerus, Saudara Chang San Yin, saya telah belajar banyak hari ini. Kamu memang pahlawan padang rumput yang hebat, perilakumu seperti bulan malam ini, murni seperti air, tanpa kotoran. Tidak peduli seberapa kotor lantainya, itu tidak akan mencemari bulan. Tidak peduli seberapa tebal awan itu, mereka tidak akan menghalangi cahaya Anda. Kami suku Ge berhutang banyak padamu, anakku gegabah dan mencurigaimu. Kami hanya memiliki petunjuk dan petunjuk peringkat 5 ini Gu, saya akan memberikannya kepada Anda hari ini sebagai permintaan maaf, tolong terima, jika tidak, saya tidak akan bisa tidur nyenyak. Peringkat 5 Gu sulit didapat, tetapi di bawah tatapan semua orang, pemimpin suku Ge menyerahkannya kepada Fang Yuan. Fang Yuan menolaknya beberapa kali, tetapi pemimpin suku Ge sangat bersikeras, dia tidak punya pilihan selain menerimanya. Sama seperti ini, Fang Yuan memperoleh Gu peringkat 5 keduanya di dataran utara. Selanjutnya, semua orang melanjutkan perjamuan sampai larut malam, saat mereka berpisah dengan gembira di bawah bulan. Mentu mengundang Fang Yuan dengan sungguh-sungguh untuk menjadi tamu sebagai sukunya. Tetapi Fang Yuan berkata bahwa dia akan pergi tidak lama kemudian, untuk bergabung dengan majelis pahlawan. Tapi sebelum pergi, dia akan pergi mengunjungi suku Men terlebih dahulu.
Melihat ayah dan anak suku Fang Yuan dan Ge pergi di serigala punuk mereka, senyum Mentu menghilang dan ekspresinya berubah jelek. Sepertinya Ge Yao ini sudah mati tanpa diragukan lagi. Nada suara Mentu suram. Ayah, tidak perlu khawatir. Menduo di samping mencibir, suku Ge ini ingin memanfaatkan lembah Hongyan, dia harus memohon kepada kita, mereka tidak punya tempat untuk lari. Mendengarkan kata-kata putranya, ekspresi Mentu rileks, dia menepuk bahu Menduo, kamu bear, aku terlalu terobsesi dengan itu. Tahun-tahun ini, suku Men telah berkembang, Anda telah berkontribusi besar untuk itu. Tapi kamu hanya kelas C dalam bakat, bakatmu tidak cukup, ketika ayah pensiun, dan kakak laki-lakimu bertanggung jawab atas suku Men, kamu harus membantunya dengan baik. Ya ayah, jangan khawatir. Menduo menjawab singkat dan positif, tetapi dia mendengus di dalam hatinya. Dia juga putra ayahnya, mengapa dia tidak bisa bersaing untuk peran pemimpin, mengapa dia harus memberikannya kepada saudaranya? Karena bakat, dia tidak bisa menjadi pemimpin suku. Tidak, jika kakak laki-laki naik ke posisi pemimpin suku, dia akan membunuhku. Sayang sekali, aku ingin menikahi Ge Yao untuk menjadikan suku Ge bagian dari kekuatanku, dengan hubungan ini mengikat kita bersama. Tapi surga mempermainkan lelucon padaku, Ge Yao benar-benar mati. Anak yang tidak berbakti, berlututlah. Begitu mereka masuk ke ruang rahasia, dengan hanya mereka berdua yang tersisa, ekspresi pemimpin suku Ge tenggelam saat dia berteriak pada Ge Guang. Ayah! Ge Guang terkejut, dia tidak mengerti mengapa ayahnya begitu marah, tetapi dia tanpa sadar berlutut terlebih dahulu. Ayah, aku anakmu, kamu bisa memarahiku atau memukulku, selama amarahmu memudar. Tapi saya punya permintaan, saya harap ayah dapat memberitahu saya mengapa Anda begitu marah setelah Anda tenang. Aku akan berubah dan tidak lagi membuatmu marah, kata Ge Guang. Pemimpin suku Ge tertawa dingin, berdiri di depan Ge Guang dan menunjuk hidungnya, aku tahu kamu merasa sangat marah, biarkan ayah memberitahumu alasannya, untuk memberitahu kamu bahaya besar yang kita hadapi malam ini. Apakah kamu benar-benar berpikir Menduo melamar adikmu karena ketampanannya? Ge Guang tercengang, bukankah itu masalahnya? Ge Yao adalah kecantikan suku kami, begitu banyak anak muda yang mengejarnya. Omong kosong, pemimpin suku Ge melolong, kecantikan hanyalah lapisan gula di atas otoritas. Menduo memiliki Mentu di belakangnya, tujuannya adalah melahap suku Ge kita, itulah sebabnya Mentu sangat mendukung Menduo untuk menikahi saudara perempuanmu. Hah, suku Men ingin melahap suku Ge kita. Ge Guang berteriak. Pemimpin suku Ge tua menghela nafas, nahus, adikmu sudah mati, mereka tidak mau mendengarkan penjelasanku, menurutmu mengapa itu masalahnya? Karena alasan ini sangat cocok bagi mereka untuk mengirim pasukan mereka. Tapi ayah menemukan Chang San Yin untuk membantu kami, dia adalah pahlawan dataran utara, dia memiliki reputasi yang hebat, dan memiliki suku Chang di belakangnya. Mentu tidak berani menuduh kita secara membabi buta, jadi dia tidak menyerang kita malam ini. Ge Guang berseru, ada twist di baliknya. Tapi ayah, aku tidak mengerti, karena kamu sudah mengerti niat suku Men, mengapa kamu menyetujui pernikahan ini, dan bertunangan dengan saudara perempuan monyet Menduo itu? Pemimpin suku Ge mengangkat jarinya, mengetuk kepala Ge Guang, apakah kamu tidak punya otak? Mengapa saya menyetujui pernikahan? Apakah Anda pikir saya ingin menyiksa putri saya sendiri? Itu karena badai salju besar akan datang, jika kita bisa menjadi kerabat melalui pernikahan, kita bisa tinggal di dalam lembah Hongyan, dan melindungi semua anggota suku kita. Mengorbankan kebahagiaan saudara perempuanmu untuk melindungi suku Ge. Pernikahan ini adalah transaksi, menghela nafas, tetapi adikmu melarikan diri dari pernikahannya, dan meninggal di padang rumput beracun. Ge Guang mengerutkan kening, berkedip, ayah, saya mengerti sekarang. Tidak, kamu tidak tahu apa-apa. Pemimpin suku Ge memahami putranya dengan baik, dia menjelaskan dengan nada kecewa, malam ini, pemimpin suku Men mengundang Chang San Yin, dan kami mengikutinya. Tapi kenyataannya, target mereka adalah kami, dan saya menyeret Chang San Yin sebagai perisai kami. Duo pria itu menggunakan asap pengejaran Gu, dia benar-benar jahat. Ketika kalian semua mencurigai Chang San Yin, saya berkata kepadanya bahwa saya mempercayainya sepenuhnya. Apakah Anda pikir saya tidak curiga? Aku belum begitu kacau.
Pemimpin suku Ge menginjak kakinya, nadanya muram, tapi ayah tidak berani mencurigainya. Alasan kita bisa bersaing dengan suku Men adalah karena Chang San Yin. Jika kita mencurigainya, hasutan mereka akan berhasil, dan menghancurkan hubungan kita dengan Chang San Yin. Jika Chang San Yin tidak berpihak pada kita, kita mungkin tidak akan kembali hidup-hidup dari perjamuan malam ini. Keterkejutan tertulis di seluruh wajah Ge Guang. Apakah mereka begitu berani? Apakah mereka akan mencoba membunuh kita berdua? Mengapa kamu berpikir bahwa kamu bertemu begitu banyak serigala angin selama pencarian? Di dataran utara, ada banyak contoh di mana kelompok binatang buas digunakan untuk melakukan pembunuhan. Tapi malam ini, suku Men mungkin tidak membunuh kita, tetapi mereka akan memenjarakan kita. Pada saat itu, mereka akan menggunakan masalah Ge Yao sebagai alasan untuk melahap suku Ge kita. Tanpa kita, suku Ge akan tanpa pemimpin, hasilnya akan menjadi bencana. Mendengar penjelasan ayahnya, Ge Guang akhirnya mengerti bahaya yang mereka hadapi, menunjukkan ketakutan di wajahnya. Demi suku, untuk gambaran besarnya, bahkan jika Chang San Yin adalah pembunuhnya, kita tidak bisa mencurigainya. Apakah Anda benar-benar berpikir saya lupa petunjuk dan petunjuk Gu? Bagaimana itu bisa terjadi? Tapi Anda harus menyebutkannya, jika pembunuhnya benar-benar Chang San Yin, apa yang akan kami lakukan? Pemimpin suku Ge tua berbicara dengan penuh arti. Ge Guang terdiam dalam, setelah beberapa lama, dia berkata, jadi itulah mengapa ayah memberikan petunjuk dan petunjuk berharga Gu kepada Chang San Yin. Itu untuk memperbaiki hubungan kita dengannya, sehingga dia akan berpihak pada kita. Pemimpin suku Ge tua mengangguk, kamu akhirnya belajar. Nak, meskipun kamu memiliki bakat yang luar biasa, dan kultivasi yang tinggi, kamu masih jauh dari menjadi pemimpin suku Ge yang baru. Ayah, senang memilikimu. Aku harus belajar lebih banyak darimu, suku Ge bisa kehilangan siapapun kecuali ayahmu. Ge Guang berkata dengan kagum. Pemimpin suku Ge menggelengkan kepalanya, waktu tidak menunggu pria, aku sudah tua, suku Ge mengandalkanmu. Mendesah, setelah masalah ini, saya telah mengerti Mentu. Dia adalah serigala yang serakah, tidak peduli berapa banyak kekayaannya, dia tidak akan pernah puas. Sekarang adikmu pergi, kami tidak punya alasan lagi untuk menggunakan lembah Hongyan. Tapi kita tidak bisa bubar dan bergabung dengan suku Menkan. Suku Ge tidak bisa punah seperti ini, jika tidak, aku akan menjadi pendosa terbesar dari suku kita. Setelah malam ini, saya sudah belajar bahwa kami tidak dapat tinggal di sini lebih lama lagi, jika tidak, kami pasti akan dilahap oleh suku Men. Beberapa hari kemudian, kami akan berangkat ke Majelis Pahlawan. Ayah, jika kita pergi seperti ini, apakah mereka akan membiarkan kita pergi dengan mudah? Ge Guang khawatir saat dia bertanya. Tentu saja mereka tidak mau membiarkan kami pergi, tetapi kami bepergian dengan Chang San Yin. Mentu waspada terhadap Chang San Yin, dia tidak akan menyerang. Pemimpin suku Ge mencibir, tapi, kami memanfaatkan senior Chang San Yin seperti ini, bukankah itu? Ge Guang khawatir, kamu bodoh, mengapa kita tidak memanfaatkannya? Ada apa dengan itu? Seorang pemburu yang baik memanfaatkan sepenuhnya lingkungannya. Ketika kita memiliki kekuatan yang tidak mencukupi, kita menggunakan pengetahuan untuk melengkapinya. Ini semua untuk kelangsungan hidup klan. Setelah pemimpin suku Ge memarahi, dia berhenti dan menunjukkan ekspresi yang kompleks, tapi Chang San Yin ini benar-benar karakter heroik legendaris. Dia mungkin sudah memahami situasinya, namun dia masih memilih untuk berpihak pada kita. Orang yang benar dan jujur, memilih untuk membantu yang lemah. Dia benar-benar panutan dari jalan yang benar, cahaya orang-orang. Nak, bersukacitalah, kami suku Ge benar-benar bertemu orang seperti itu. Waktu berlalu dengan cepat, beberapa hari berlalu. Di dalam ruangan, Fang Yuan memegang bambu tulangnya Gu saat api hantu membakarnya sepenuhnya, menghembuskan napas berat, ini adalah bambu tulang terakhir Gu. Hari-hari ini, dia bekerja keras dan menghabiskan ratusan tulang bambu Gu di kotak hadiah. Setelah perawatannya, 8 luka paling parah roda tulang pertempuran sembuh. Sekarang, meskipun roda masih tertutup luka dan retakan, roda itu telah meninggalkan tahap darurat. Mengirim roda tulang pertempuran kembali ke bukaan, Fang Yuan mulai memeriksa bukaannya. Dia memiliki kultivasi tahap puncak peringkat 4.
Dengan demikian, dinding bukaannya berbentuk kristal transparan. Laut purbanya 90% penuh, semuanya adalah esensi purba emas sejati. Tapi Fang Yuan baru saja tiba di dataran utara, sebelum dia beradaptasi dengan lingkungan, esensi purba emas sejatinya hanya pada tahap awal esensi purba emas ringan. Dengan demikian, kultivasi Fang Yuan tidak berkembang. Menggunakan esensi purba emas ringan, saya tidak dapat menembus dinding bukaan dan menjadi Master Gu peringkat 5. Untuk mempercepat adaptasi saya, ada cara untuk melakukannya, paling umum, dengan menggunakan Gu jam tangan ketiga, untuk mempercepat waktu saya sendiri. Tapi dengan begitu, umur Master Gu juga akan dipersingkat secara proporsional. Tindakan seperti itu yang mengejar kesuksesan cepat tidak dapat diterima oleh Fang Yuan. Itu bukan karena dia menghargai umurnya, tetapi karena jangkrik musim semi musim gugur. Jika Fang Yuan menggunakan jam tangan ketiga Gu pada dirinya sendiri, sungai waktu padanya akan mengalir 3 kali lebih cepat. Dengan begitu, pemulihan jangkrik musim semi musim gugur juga akan 3 kali lebih cepat. Selain Gu vitalnya dan Gu perjalanan abadi tetap di padang rumput beracun, Fang Yuan masih memiliki banyak cacing Gu. Di antara mereka ada 2 Gu peringkat 5 dari dataran utara. Salah satunya adalah roda tulang pertempuran, sedang pulih dan tidak dapat digunakan sementara itu. Yang lainnya adalah petunjuk dan petunjuk Gu, itu bisa digunakan untuk mengintai atau melacak orang. Suku Ge masih memiliki beberapa fondasi, mereka sebenarnya memiliki petunjuk dan petunjuk peringkat 5 Gu. Gu ini dapat digunakan untuk melacak cacing Gu, digunakan untuk menangkap cacing Gu liar untuk mencegahnya melarikan diri. Sayangnya, meskipun pemimpin suku Ge memiliki cacing Gu ini, dia tidak berani mencari putrinya sendiri. Terhadap konflik antara suku Ge dan suku Men, Fang Yuan jelas seperti siang hari. Putra ketiga Mentu, Menduo, memiliki ambisi besar, dia menginginkan posisi pemimpin suku, tetapi karena kultivasinya yang rendah, dia ingin memiliki suku Ge. Setelah menikahi Ge Yao, dan membuat suku Ge terkait dengannya melalui istrinya, mereka akan dapat memperebutkan posisi pemimpin suku. Mentu belum tentu tidak tahu tentang niat putranya, tetapi dia sangat tertarik untuk melahap suku Ge. Sementara itu, suku Ge ingin menggunakan pernikahan itu untuk mengorbankan Ge Yao dengan imbalan lembah Hongyan, untuk bertahan dari badai salju besar sekali dalam 10 tahun, dan melewati kesulitan ini. Suku Ge secara alami tidak ingin larut, tetapi suku Men ingin mendapatkan manfaat menyerapnya tanpa menghadapi konsekuensi apapun. Setelah Ge Yao melarikan diri, suku Men menggunakan alasan ini untuk menyerang mereka, pada kenyataannya, mereka bahkan mungkin menyebabkan insiden Ge Guang. Selama mereka membunuh ayah dan anak suku Ge tidak akan menjadi pemimpin, dan mereka akan jatuh ke dalam kekacauan, dengan mudah diambil alih oleh suku Men. Ge Guang cuek dan naif, tetapi pemimpin suku Ge tua berpengalaman dan bijaksana, dia tahu keadaan mereka berada, dan menemukan bahwa dia tidak dapat memuaskan keserakahan Mentu, tetapi pada titik ini, mereka tidak punya jalan keluar, jadi dia mengendalikan dirinya dan tinggal di dalam suku, tidak memberi suku Men kesempatan untuk menyerang. Kedatangan Chang San Yin memberi harapan suku Ge untuk keluar dari masalah ini. Ketika pemimpin suku Ge tua mengetahui identitas Fang Yuan sebagai Chang San Yin, dia berpikir untuk menggunakannya. Dengan demikian, dia memperhatikan Fang Yuan dengan hangat dan bahkan memberikan 1 juta batu purba sebagai hadiah. Selanjutnya, dia melakukannya dengan baik, menggunakan kekuatan Chang San Yin untuk bersaing dengan suku Men. Pada perjamuan cahaya bulan itu mungkin terlihat seperti pertemuan yang nyaman, tetapi ketiga belah pihak bersaing, bahaya mengintai di setiap sudut, dan semua orang menyembunyikan senjata mematikan mereka. Hasilnya adalah, suku manusia mengalami kemunduran, tidak hanya mereka gagal berurusan dengan suku Ge, mereka bahkan kehilangan alasan yang mereka miliki, Ge Yao. Tapi mereka tidak kalah, mereka masih yang terkuat di antara ketiganya. Suku Ge menggunakan Chang San Yin, memanfaatkan reputasinya untuk melindungi suku mereka, selamat dari krisis ini. Meski berhasil, mereka masih berada di posisi yang lebih lemah. Adapun Fang Yuan, dia berpura-pura cuek, menggunakan kedua belah pihak dan konflik mereka untuk mencapai tujuannya menyebarkan namanya, sambil mengambil keuntungan dari persaingan mereka dan memperkuat dirinya sendiri. Manusia adalah roh dari semua makhluk,
ketika manusia bersaing, itu bukan hanya melalui perkelahian dan pembunuhan. Bahkan di dataran utara yang primitif dan terbuka ini, pengetahuan dan skema masih digunakan untuk bersaing. Adapun Ge Yao, gadis muda yang tidak bersalah ini hanyalah pengorbanan untuk perjuangan politik kedua suku itu. Faktanya, menurut tebakan pribadi Fang Yuan, pelarian Ge Yao tidak wajar, dia bisa keluar dari kamp suku Ge yang diamankan dengan ketat, kemungkinan besar pemimpin suku Ge tua telah mengaturnya dalam upaya untuk menyelidiki suku Men. Tapi kecelakaan selalu terjadi dalam kenyataan, rencana tidak dapat mengimbangi perubahan, putra tertua suku Men atau putra kedua mungkin menyerang, takut Men Duo mendapatkan kekuasaan, berharap Ge Yao akan mati. Bagaimanapun, setelah Ge Yao melarikan diri untuk meracuni padang rumput dan bertemu Fang Yuan, serangkaian peristiwa terungkap. Sambil menggelengkan kepalanya, Fang Yuan menghapus tebakan ini dari benaknya, dasar dari skema apapun adalah kekuatan. Mengapa suku Men tidak menyerang suku Ge secara langsung? Itu karena mereka bukan suku super tetapi suku besar saja, mereka memiliki kekuatan terbatas. Mengapa suku Ge bisa tetap aman sampai sekarang? Bukan hanya karena aku, tetapi juga karena fondasi mereka sebagai bekas suku besar. Jika pemimpin suku Ge tua memiliki kultivasi peringkat 5, dia mungkin sudah menggunakan petunjuk dan petunjuk Bu sejak lama. Tidak peduli dunia mana, kekuatan adalah fondasi untuk segalanya. Tapi sekarang, pemimpin suku Ge yang cerdik mungkin berencana untuk memigrasikan sukunya lagi. Untuk menghadapi badai salju 10 tahun, dia mungkin perlu meminjam kekuatan istana kekaisaran. Apa yang terjadi selanjutnya sesuai dengan harapan Fang Yuan. Hanya sehari kemudian, pemimpin suku Ge mengunjungi Fang Yuan, mengatakan dia telah memikirkannya, dia tidak ingin tinggal di lembah Hongyan, tetapi ingin bermigrasi seluruh suku, untuk berpartisipasi dalam perakitan pahlawan dan memperebutkan tempat di istana kekaisaran. Fang Yuan tahu niat pemimpin suku Ge tua, itu adalah untuk memanfaatkan Chang San Yin sekali lagi untuk membebaskan diri dari kendali suku Men. Fang Yuan segera setuju, jika dia bepergian di padang rumput sendirian, itu akan merepotkan. Dengan peniring suku Ge, risikonya akan jauh lebih rendah, dan dia akan memiliki lapisan perlindungan. Saudara Ge bijaksana, tapi kita tidak bisa menunggu lagi, kita harus pergi secepat mungkin. Begitu kita bergerak, aku yakin suku Men akan segera menyadarinya. Fang Yuan mengingatkan, hati pemimpin suku Ge tua bergetar, hanya mendengar kalimat ini, dia tahu Chang San Yin menyadari apa yang sedang terjadi. Fang Yuan melanjutkan, saya awalnya berjanji kepada suku Men untuk mengunjungi mereka. Tapi karena suku Ge pindah, untuk bermain aman, saya tidak akan pergi ke mereka. Katakan saja bahwa saya telah merasakan kultivasi saya kembali selama beberapa hari ini dan telah masuk ke kultivasi tertutup. Saya akan menulis surat sekarang, saya harus merepotkan saudara laki-laki untuk mencari seseorang untuk mengirimkannya untuk saya. Jika suku Ge tidak pindah, maka Fang Yuan tidak akan kesulitan mengunjungi suku Men. Tetapi jika suku Ge ingin pergi, suku Men tidak akan melepaskan mereka. Suku Men khawatir tentang suku Ge dan Chang San Yin yang bekerja sama, mereka bahkan mungkin menahannya, untuk berurusan dengan suku Ge secara terpisah. Sebelumnya, ketika Ge Guang diserang oleh serigala angin, kemungkinan besar itu dilakukan oleh suku Men. Bagaimanapun juga, suku manusia adalah bagian dari faksi yang benar, untuk mencegah rumor menyebar. Mereka tidak akan membunuh Chang San Yin, tetapi suku Ge terlalu memikat, mereka dapat menggunakan segala macam alasan untuk menempatkan Chang San Yin di bawah tahanan rumah, itu adalah sesuatu yang bisa mereka lakukan. Setelah pemimpin suku Ge tua mendengar kata-kata Fang Yuan, dia menatapnya dalam-dalam dan berdiri, membungkuk berdiri di depan saudaraku, kebijaksanaanku bukan apa-apa. Saya bingung sebelumnya, saudara memiliki gambaran yang jelas tentang situasi saat ini. Hehehe, sebagai seseorang yang terlibat dalam kontes ini, mudah bagimu untuk disesatkan, itu normal, jangan khawatir tentang itu. Selama kita meninggalkan daerah ini, suku Ge akan bebas. Fang Yuan menghibur pemimpin suku Ge tua saat dia menulis surat dan menyerahkannya kepada pemimpin suku Ge. Saudara Ge, saya harus berkultivasi, saya tidak akan mengirim Anda pergi. Hari ini, saya akan memulai persiapan untuk pindah, suratnya pasti akan dikirim, selamat tinggal. Pemimpin suku Old Ge mengambil surat itu dan meninggalkan ruangan.
Setelah dia kembali ke tendanya, dia memanggil para tetua untuk pertemuan dan memberikan instruksi untuk mempersiapkan migrasi. Setelah pernikahan Ge Yao, tetua suku Ge memiliki kesan buruk tentang suku Men, mereka memuji keputusan cerdik ini. Setelah ayah dan anak suku Ge kembali ke ruang belajar mereka, pemimpin suku Ge tua segera membuka surat Fang Yuan. Ayah, bukankah ini sedikit? Ge Guang merasa malu. Biarkan ayah memberimu pelajaran lain hari ini. Ini adalah surat yang ditulis Chang San Yin kepada Mentu, tetapi dia tidak menggunakan huruf Gu. Menurutmu mengapa demikian? Pemimpin suku Ge tua mencibir. Karena dia tidak punya huruf Gu. Tidak, jika dia ingin menggunakannya, dia bisa meminjamnya dari kita. Ge Guang memikirkannya, saat matanya berkilat, itu artinya, ini disengaja. Hehehe, itu benar. Alasan mengapa dia mengirim surat biasa adalah agar kita bisa melihatnya. Suku Ge akan bermigrasi, selanjutnya kita akan bepergian bersama. Surat ini untuk menunjukkan niatnya untuk bekerja sama dengan kita sepanjang perjalanan. Kemarilah, kita akan melihat ini bersama. Mengatakan demikian, pemimpin suku Old Ge membuka segel surat itu. Isi dalam surat itu sangat sederhana, menjelaskan bahwa Fang Yuan membutuhkan waktu untuk memulihkan kultivasinya melalui kultivasi tertutup. Dia menyatakan penyesalan besar karena tidak bisa mengunjungi suku Men, dan dia pasti akan menebusnya di masa depan. Selanjutnya, dia ingin membeli gu bambu tulang dari suku Men, mengatakan bahwa dia akan membayar 120% dari harga pasar untuk mereka. Pada saat yang sama, dia menulis sejumlah besar bahan penyempurnaan gu, serta cacing gu seperti jam tangan ketiga gu, berharap mereka bisa melakukan transaksi. Oh, jadi Paman Chang San Yin membutuhkan cacing gu ini. Ayah, saya pikir kita harus mencoba dan memberikannya kepadanya, lagi pula, dia telah banyak membantu kita. Kata Ge Guang, pemimpin suku Ge tua menatap surat ini, matanya bersinar cemerlang saat hawa dingin muncul di hatinya. Pertempuran antara suku Ge dan suku manusia ini sebagian besar melalui skema tersembunyi, mereka tidak berselisih satu sama lain di permukaan, ini adalah aturan jalan benar yang harus dipatuhi. Mereka mengorbankan banyak orang, salah satu tetua suku Ge meninggal setelah ditantang oleh Menduo, dan Ge Yao juga mati di padang rumput beracun. Selain itu, banyak Gu Master menjadi makanan serigala. Dalam kontes ini, baik itu suku Men atau suku Ge, tak satu pun dari mereka adalah pemenang. Suku manusia tidak mencapai tujuan mereka, dan suku Ge juga memiliki banyak pengorbanan. Namun, ada satu orang yang diuntungkan sepenuhnya. Orang ini adalah Chang San Yin. Lihat seperti ini, ketika Chang San Yin meninggalkan padang rumput beracun, dia dengan tangan kosong, tanpa satu set cacing gu yang tepat, tapi sekarang. Dalam pertempuran tersembunyi ini, dia mendapatkan sampai kantongnya penuh, memiliki lebih dari 1 juta batu purba sebagai keuntungan, belum lagi petunjuk dan petunjuk peringkat 5 gu. Pemimpin suku Ge tiba-tiba mengerti, suku Ge menggunakan Chang San Yin, tetapi apakah Chang San Yin tidak memanfaatkannya juga? Chang San Yin mungkin tampak seperti dia terjebak di antara dua suku, dipaksa ke dalam perselisihan politik mereka, dan menarik masalah untuk dirinya sendiri yang tidak perlu. Tapi kenyataannya adalah, tidak satu pun dari mereka ingin menyinggung perasaannya, sehingga dia mendapatkan keuntungan dari kedua belah pihak. Kita tidak perlu menyiapkan ini untuk Chang San Yin. Suku manusia akan mengirimkan barang-barang ini, bahkan, mereka bahkan mungkin memberikannya kepadanya secara gratis. Pemimpin suku Ge menghela nafas saat dia mencoba mengeluarkan perasaan dingin di dalam hatinya. Ge Guang terkejut, bagaimana mungkin? Paman Chang San Yin jelas membantu kita. Apakah suku Men begitu bodoh? Seseorang di posisi tinggi melihat hal-hal secara berbeda. Apa nilai dari hal-hal ini? Hanya beberapa ratus batu purba, itu bukan apa-apa bagi suku manusia. Menggunakan barang-barang ini untuk mendapatkan persahabatan seorang ahli, bukankah itu kesepakatan yang bagus? Sudahkah kamu memikirkan berapa banyak yang sudah kami berikan kepada Chang San Yin? Ge Guang segera memikirkan jutaan batu purba dan petunjuk peringkat 5 gu. Pemimpin suku Ge menghela nafas dalam-dalam, ada arti lain dari ini, tetapi masih terlalu dini bagi Ge Guang untuk memahaminya. Mengapa Chang San Yin ingin berurusan dengan suku Men? Dia tidak membuat kesepakatan, dia menjalin hubungan dengan mereka. Dengan menggunakan ini,
Chang Sanyin mengungkapkan kepada suku Men bahwa meskipun dia membatalkan kata-katanya dan tidak mengunjungi suku Men, dia bukan musuh mereka meskipun berada di suku Ge. Dia tidak ingin menjadi musuh dengan suku Men, bahkan dia ingin berteman. Dengan demikian, mereka bisa menjalani transaksi. Mentu tidak bodoh, dia akan mengerti apa yang coba diungkapkan Chang Sanyin dalam suratnya, niat baiknya. Jika suku Men menolak kesepakatan ini, itu akan menolak kebaikan Fang Yuan. Jika mereka menjual barang sesuai dengan harganya, ini akan menunjukkan sikap acuh tak acuh. Jika mereka menghadiahkan barang itu kepada Fang Yuan, itu berarti suku Men menerima kebaikan ini, dan bersedia berteman dengan Chang Sanyin. Kesepakatan ini tidak penting, makna yang mendasarinya adalah metode komunikasi tersembunyi dan implisit seperti itu adalah sesuatu yang sering dilakukan oleh petinggi jalan yang benar. Pemimpin suku Ge tiba-tiba mendapat kilasan inspirasi, berpikir, Chang Sanyin ini, alasan mengapa dia membantu suku Ge mungkin bukan karena sifatnya yang benar. Tetapi karena dia bisa mendapatkan manfaat terbesar dengan berpihak pada kita. Suku manusia sangat besar dan kuat, memiliki Chang Sanyin hanya menambahkan lapisan gula pada kue. Tapi suku Ge lemah, dengan Chang Sanyin, itu hanyalah aset yang besar karena dia memiliki kemampuan untuk menstabilkan keseimbangan kekuatan antara keduanya. Dengan pemikiran ini, pemimpin suku Ge tua bergidik, rasa dingin di hatinya menjadi lebih tebal, hampir membekukan tulangnya. Pemimpin suku tua tanpa sadar menolak pemikiran ini. Jika Chang Sanyin adalah orang yang licik meskipun menjadi pahlawan sebesar ini, apakah masih ada kebenaran dan cahaya di dunia ini? Saya hanya mengukur perawakan orang-orang hebat dengan tolok ukur orang-orang kecil. 3 hari kemudian, ayah dan anak suku Men berdiri di gundukan, menyaksikan suku Ge pergi ke selatan. Tuan ayah. Ada sesuatu yang tidak saya mengerti, saya ingin bertanya kepada ayah. Men Duo bertanya, bicara, kamu memberikan hal-hal yang disebutkan dalam surat itu kepada Chang Sanyin secara gratis, aku mengerti artinya. Tapi mengapa kamu juga memberi suku Ge 1.500 ton perbekalan? Tidak hanya mangsa kita yang melarikan diri, kita bahkan harus memasok mereka, ini. Men Duo merasa marah. Ekspresi Mentu serius, melihat suku Ge yang pergi, dia berkata, Men Hao, jelaskan. Penatua Hao yang berdiri di samping tertawa saat dia menjelaskan, tidak perlu khawatir Tuan Muda Ketiga, pemimpin suku Tuan telah merencanakan ini sejak lama. Suku Ge bermimpi jika mereka ingin pergi dengan mudah, ada sejumlah besar umpan serigala Gu di dalam perbekalan. Pada saat yang sama, kami memiliki anggota suku di depan, dengan 3 kelompok serigala yang tak terhitung jumlahnya menunggu penyergapan untuk mereka. Jadi itu saja, Men Duo langsung mengerti, ayah itu bijaksana, begitu suku Ge tidak dapat melawan kawanan serigala, suku kita akan pindah dan menyelamatkan mereka, mengasimilasi mereka menggunakan kesempatan ini. Di masa depan, jika ada yang mencurigai kita, ayah dapat menggunakan ribuan setengah ton perbekalan ini untuk menunjukkan ketulusan dan kemurahan hatinya, itu akan membungkam orang-orang yang mencurigakan itu. Tetapi, menjelang akhir, Men Duo ragu-ragu. Men Hao menghela nafas, berkata, tapi dengan cara ini, suku Ge akan menderita kerugian besar, dan keuntungan suku kita dari mengambil alih suku Ge akan jauh lebih sedikit. Bahkan, kita mungkin harus menginvestasikan sejumlah sumber daya untuk merawat yang terluka. Tapi Men Duo menggelengkan kepalanya, kekhawatiran Men Hao tidak sama dengannya, suku Ge memiliki Chang Sanyin itu, dia dipuji sebagai Raja Serigala, bisakah serigala ini menghentikannya? Mentu mulai mengerutkan kening. Men Duo mengungkapkan kekhawatirannya sendiri, dia juga memiliki pemikiran seperti itu. Tapi suku Ge pergi terlalu cepat, suku Men adalah bagian dari jalan yang benar, mereka tidak bisa bertindak sembrono, dalam waktu singkat ini, mereka hanya bisa mengumpulkan 3 kelompok serigala yang tak terhitung jumlahnya. Jika suku Ge selamat dari serangan ini, suku Men hanya bisa melihat mereka pergi. Tetapi jika mereka menderita kerugian besar selama prosesnya, suku Men akan memiliki alasan untuk mengirim bala bantuan. Ketidakpastian terbesar dalam rencana ini adalah Chang Sanyin. Jangan khawatir Tuan Muda Ketiga, meskipun Chang Sanyin ini dikenal sebagai Raja Serigala, itu lebih dari 20 tahun yang lalu. Kultivasinya saat ini hanya peringkat 4 tahap awal, dan selama perjamuan, kami memeriksanya secara diam-diam,
jiwanya bukan lagi jiwa 1000 orang tetapi telah turun menjadi jiwa 100 orang. Menhao berbicara dengan jijik. Hehe, bahkan jika dia adalah Raja Serigala, dia hanyalah Raja Serigala tua yang lemah dan nyaris tidak bertahan. Selain itu, kartu truf apa yang dia miliki? Hanya 1000 serigala angin dan 1000 serigala jenggot beracun, dan 1000 serigala air. Hahaha, melawan 10.000 kelompok serigala, apa yang bisa dilakukan serigalanya? Cara saya melihatnya, reputasinya akan segera hancur. Kita sudah bisa bersiap untuk melahap suku G. Menduo tidak menegurnya, tetapi berkata, mudah-mudahan. Bersambung.